Jangan-jangan anakku sedang berbicara dengan, nah mungkin seperti itu ya. Putita, Jambidol, Sambiang, sama Sumida. Pernah nggak kira? Parents Hebat mempersiapkan generasi sehat akal, sehat mental. Halo, assalamualaikum sahabat Parents Hebat yang ada di rumah. Hari ini kita akan membahas tentang teman imajinasi. Apa saja manfaatnya, negatif positifnya apa saja kita bahas bersama-sama. Sebelumnya saya ingatkan untuk subscribe, like, komen di channel Parents Hebat untuk mempersiapkan generasi sehat akal, sehat mental. Ayah bunda, pernah nggak sih kita melihat anak-anak balita kita itu biasanya mereka ngomong sendiri, padahal nggak ada siapa-siapa di situ, nggak ada temannya, nggak ada kakak atau siapapun, nggak ada yang nampak begitu ya, nggak ada kucingnya atau apa, tapi dia berbicara sendiri. Nah, ini ternyata adalah teman imajinasi. Apa ya teman imajinasi itu? Teman imajinasi adalah fenomena psikologis dan sosial yang terjadi pada seorang anak ataupun balita tentang atau mengenai hubungan interpersonal. Nah, hubungan interpersonal ini dengan objeknya adalah sesuatu yang tidak nampak ataupun tidak nyata. Inilah yang disebut dengan teman imajinasi. Kita tidak perlu takut sebagai orang tua atau bahkan tidak perlu berpikir berlebihan. Jangan-jangan anakku sedang berbicara dengan, nah mungkin seperti itu ya. Nah, tidak perlu takut. Karena ternyata teman imajinasi ini adalah hal yang wajar yang terjadi pada anak-anak balita kita dan biasanya maksimal terjadi pada anak usia 7 tahun. Lalu apa saja positif negatifnya dari teman imajinasi ini? Yang pertama dari positifnya adalah anak-anak akan terlatih untuk memiliki kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial itu berhubungan dengan orang ya, sehingga dia akan terbiasa berkomunikasi dengan orang, begitu akan berbicara dengan orang. Yang kedua adalah dari kecerdasan bahasa. Teman imajinasi itu anak-anak terkadang memunculkan kata ataupun nama dari sebuah objek yang namanya itu aneh, nggak pernah kita dengar begitu ya. Jadi pernah ada seorang anak ini yang dia memiliki teman imajinasi gitu ya. Jadi namanya itu kalau kita mendengar itu kita ketawa sendiri. Ada Putita, Jambidol, Sambiang, sama satunya lagi apa ya? Itu saya yang selalu saya ingat itu ya. Putita, Jambidol, Sambiang, sama Sumida. Pernah nggak kira-kira nama-nama itu terlintas di pikiran kita orang tuanya untuk memberikan nama itu? Dan dari mana mereka bisa menemukan atau melabelkan teman imajinasinya seperti itu? Nah, dari sini kan anak-anak akan terlatih untuk apa namanya? Untuk memberikan sebuah nama. Anak-anak akan terlatih untuk pada kecerdasan bahasanya. Dia terbiasa untuk berbicara. Nah, sehingga orang tua tidak perlu takut, tidak perlu khawatir kalau anaknya sedang berbicara. Yang ketiga adalah anak-anak yang memiliki teman imajinasi harus kita fasilitasi, kita sebagai orang tuanya. Fasilitasnya dalam apa? Tentunya adalah kita ajak komunikasi. Kita seolah-olah terlibat masuk dalam dunianya. Tadi Putita datang nggak sih ke rumahmu? Emang kalau main sama Putita main apa? Kalau Sumida apa? Nah, seperti itu. Nah, bahkan ada juga yang seperti ini, dia memiliki teman imajinasi begitu ya. Dia memiliki teman imajinasi dan dia meminta kepada ibunya, tolong ceritakan Putita, Jambidol, Sambiang itu dia itu seperti apa, atau ceritakan tentang itu. Itu ada yang terjadi. Nah, kita sebagai orang tua harus ambil peranan ini atau harus ambil peluang ini. Apa pesan ataupun apa value, nilai moral positif yang ingin kita sampaikan ke anak, itu kita ceritakan. Jadi misalkan seperti ini. Pagi tadi Jambidol sudah bangun subuh, tapi dia lupa, dia tidak dia belum wudhu, dia bersedih bertanya kepada orang tuanya atau yang lainnya. Misalkan nilai positif moral apa yang ingin kita sampaikan, kita masukkan nama teman imajinasi itu. Nah, ini ternyata juga butuh kerjasama orang tua. Ini ternyata juga butuh peran orang tua
untuk berkomunikasi dengan anak kita, mengambil nama-nama tersebut tadi. Nah, sekarang kita berbicara efek negatifnya. Efek negatifnya apa? Efek negatifnya adalah ketika kita tidak berpikiran positif terhadap anak kita, maka kita akan terbawa pada pikiran-pikiran yang berlebihan. Nah, pikiran berlebihan itu kalau kita teruskan akhirnya juga masuk kepada anak itu. Di situ ada siapa? Nak, tolong dilihatkan di situ ada siapa. Akan seperti itu. Pada dasarnya teman imajinasi itu kita arahkan, kita giringnya adalah kepada hal-hal yang positif saja. Tidak perlu kita maknai kepada hal yang negatif. Nah, Bunda yang ada di rumah, yang punya teman anak-anak balita, kita terbuka lebar untuk melihat anak-anak kita bermain dengan teman imajinasinya tanpa melibatkan secara berlebihan unsur perasaan kita takut yang berlebihan. Ada teman di imajinasi apa di rumah atau di anak-anak ayah bunda di rumah? Boleh dikasih komen ya. Kasih komen di channel kami. Apa nih kira-kira teman imajinasinya? Biasanya diajak ngobrol di dalam kolong tempat tidur atau apa biasanya? Yuk kita diskusi bersama-sama di channel Parents Hebat. Terima kasih. Salam Parents Hebat.